ingat bahwasanya manusia itu dimasukkan dalam neraka dulu semuanya, baru nanti masuk ke sana. Betul nggak ya? Kalau dilihat dari ini tadi penjelasan tadi, rasanya sih kalau sudah bagus, berat timbangannya sudah masuk surga. Ya. Walaupun surganya mungkin tingkat-tingkatan. Pengertiannya kalau dari sini mestinya gitu ya. Tapi kalau yang ada pernah dengar Pak Haji, yang kalau artinya manusia itu masuk dalam neraka dulu gitu. Ya dulu lah. Mungkin menuju sirat. di ayat apa? Surat Maryam ayat 71 barangkali itu. Maryam 71. Coba Pak Haji ada gitu ya. Mungkin ini ada rangkaian sebelumnya mungkin Pak. Oh iya. Jadi ada. Pernah dengar? Iya. Saya jelaskan Pak. Jadi bukan dimasukkan ke dalam neraka semua, tapi semuanya itu mendatangi neraka. Oh, mendatangi. Ya, tadi benar surat Maryam itu ayat 71. Wa in minkum illa wariduha. Setiap kalian itu pasti akan mendatangi neraka. Karena ala rabbika hatman maqdiya. Karena itu adalah sebuah kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian kata Allah, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharudz zalimina fiha jithiya." Kami akan selamatkan yang bertakwa, ya, dan orang yang zalim akan kami biarkan apa? Tersungkur masuk ke dalam neraka. Ya. Jadi ya mendatangi, bukan dimasukkan ke dalam neraka, ya. Tapi semuanya mendatangi neraka, artinya melintas di atas sirat. Ya. Jadi semuanya ngelihat neraka. Oh begitu. Ya, di atas sirat. Ya, karena sirat itu kan jembatan yang diletakkan di atas permukaan neraka. Ya. Seperti itu. Allah Ta'ala. Karena kalau kepedean boleh nggak? Pedean. Kepedean kita itu kepedean. Ya. Sekarang Ustaz tadi kalau ke masjid, kalau kita akhlak baik aja sama istilah assalamualaikum boleh dapat pahala. Ya. Ke masjid mengurangi dosa, nambah pahala. Kemudian baca Al-Quran kalikan 100 kalau untuk sholat gitu. Kalau untuk yang sholatnya sampai duduk kurang lagi, yang berwudu beda lagi, yang tanpa wudu dikalikan semua kali. Terus kalau ingat-ingat dosa rasanya kok nggak membuat dosa ya, kan kita aneh banget gitu ya. Kalau kepedean rasanya kalau begini sih surga jadi aman gitu. Boleh nggak kalau begitu gitu? Kan Allah itu tergantung prasangka daripada hambanya. Kalau kita berprasangka baik, wah ini saya sini udah misalnya. Ya. Sebenarnya masuk surga itu bukan dengan amalan, ya, tapi dengan apa? Rahmat. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan demikian, para sahabat pun bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Tidak juga dengan engkau. Artinya kenapa sahabat itu tanya? Karena amalan Nabi kan luar biasa. Nah, amalan Nabi itu sholat malamnya aja yang sering kita contohkan. 1 rakaatnya 5 juz lah ibaratnya. Ya 1 rakaat. Makanya para sahabat, apakah engkau juga demikian? Tidak masuk surga karena apa? Amalan. Tidak, ya. Tapi semuanya adalah karena apa? Rahmat, ya. Jadi kita tidak terlalu pede, tapi kita husnuzon, ya. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surga, ya. Jadi kita makanya harus tetap husnuzon, dalam artian kita berprasangka baik kepada Allah. Kalau Allah itu sudah ampuni dosa kita berprasangka baik kalau Allah itu terima amalan kita. Makanya disebutkan dalam hadis, ya, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Janganlah salah seorang dari kalian itu meninggal kecuali dalam keadaan husnuzon kepada Allah. Jadi kita berprasangka baik ketika mau meninggal itu, Allah sudah ampuni, Allah terima amalan saya, Allah masukkan saya ke dalam surga. Maka kita sesuai dengan prasangka apa? Allah sesuai dengan prasangka hamba. Tapi kalau kayaknya nggak diterima nih amalan saya, kayaknya neraka sudah saya, ya kita masuk apa? Neraka, khawatirnya demikian. Jadi bukan kepedean, tapi husnuzon, ya.
Jadi bukan kepedean, tapi kita apa? Husnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Kalau nggak berprasangka itu dosa. Iya, suudzon dosa. Ya. Ya khawatirnya tadi ya Allah itu sesuai dengan prasangka hamba. Ya kalau kita merasa dimasukkan ke neraka, merasa dosa tidak diampuni, ya itu yang bisa kita apa? Dapatkan. Seperti itu. Allahu a'lam. Terima kasih. Tapi istilahnya husnuzon itu susah dilakukan oleh pelaku maksiat. Dalam artian dia sholat nggak pernah, puasa nggak pernah, tapi zina jalan, khomer jalan, dia susah mau husnuzon, benar nggak Pak? Ya. Apa yang mau dia apa? Husnuzonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau punya kebaikan, sering sholat, sering berbuat baik, adalah bekal kita bisa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Allah taala. Sebetulnya ini bahwa hidupnya hanya sekali. Saya pernah bertemu dengan apa, Pak, hidup itu hanya sekali di dunia ini aja. Di sana tidak ada. Padahal dia beragama, agak Katolik tadi. Katolik, cuman kalau ajaran Katolik kan juga ada surga neraka, cuman dia nggak percaya sama sekali. Wah, hidupnya sekali ini. Jadi kita harus pelit supaya kita kaya. Wah, ya salah. Ya itu kalau itu sama kayak orang musyrik ini, makanya banyak bantahan terhadap mereka itu bercerita tentang hari kiamat ya, karena mereka adalah orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari kiamat ya. Seperti itu. Terima kasih, Ustaz. Mendatangi beda dengan dimasukkan ternyata. Mendatangi itu karena di atas surat itu. Jalurnya itu. Iya, jalurnya satu-satunya. Enggak ada jalan tikus. Nggak ada ya, kalau nggak. Jalan tol nggak ada, jalan tikus nggak ada. Kalau Ustaz, kalau mengenai tadi yang husnuzon tadi, itu apakah seperti itu bisa dipakai seperti bertawasul dengan amal saleh kita gitu? Tawasul dengan amal soleh ada. Jadi kita kalau berdoa supaya mungkin lebih mustajab, ya kita tawasul dengan amal soleh boleh. Makanya kita kalau bisa itu punya satu atau dua amal soleh yang kita andalkan. Ya andalan. Yang itu kalau bisa nggak ada yang tahu kecuali kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Istri nggak tahu, anak nggak tahu. Kalau kita punya apa? Amalan rahasia tersebut. Sehingga ketika kita kepepet, mungkin kita sakit atau yang lainnya, kita bisa berdoa dengan mengandalkan amal soleh tersebut. Seperti kisah orang yang terkurung di dalam gua, ya, yang udah kepepet, akhirnya mereka masing-masing berdoa dengan menyebutkan amal soleh mereka. Seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup ya Pak ya. Baik, demikian saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la